Halo semuanya, kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bren Caesar, NIM saya 25060260028. Perkenalkan, saya Kania Zarifanur Rahmat, NIM saya 2506026005. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisma Watunjana dengan NIM 2506026006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kania Zarifanur Rahmat dan teman saya Bren Caesar. Kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini kami akan mewawancarai mahasiswa tingkat akhir yang sedang dalam proses skripsi. Melalui wawancara ini kita akan mengetahui tentang strategi dan pengalaman yang bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa lainnya. Dan saja kita mempersilahkan Mbaknya untuk perkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiri Hanami Rananda, mahasiswa dari Sosial Ekonomi Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dan di sini saya merupakan anak semester 7 yang dimana sedang mengerjakan skripsi. Oke, kita mulai saja ya ke pertanyaan yang akan diberikan oleh Bibi. Pertanyaan pertama Mbak, waktu menulis skripsi itu apakah Mbak sudah sepenuhnya paham dengan pedoman dan bahasa Indonesia atau masih ada kebingungan terkait ejaan, tanda baca, dan penulisan skripsi yang benar? Awal-awalnya itu masih agak bingung tentang hal itu, tentang ejaan. Tapi dengan sejalannya revisian dengan dosen, kebetulan dosen pembimbing saya itu lumayan sedikit strict, sedikit perfeksionis mengenai tentang tanda baca dan lain-lain. Jadi beliau sedikit membantu saya mengenai itu. Kita lanjut aja ya. Pertanyaan kedua, menurut Mbak, bagian paling susah dari penulisan bahasa Indonesia di skripsi itu apa? Apakah itu di ejaan dan struktur kalimat atau penataan bab dan seperti deduktif atau induktif? Untuk kesusahan deskriptif ya, itu lebih ke penataan kalimat sih. Sama untuk kan latar belakang ini saya menggunakan deduktif umum khusus ya. Ya. Nah, itu tuh agak sedikit susah untuk menentukan paragraf ini di mana, paragraf ini di mana gitu. Kayak untuk perkenalan pantainya ataupun ke peran-peran. Apakah Mbak pernah mendapat revisi dari dosen dikarenakan ada kesalahan dalam bahasa atau struktur paragraf yang kurang tepat? Sering sekali. Itu adalah hal yang biasa untuk pengerjaan skripsi ya, masalah itu. Karena kan kita masih belajar dan dosen itu sudah mulai lebih tahu lah. Jadi kita akan dapat banyak masukan tentang hal ini. Apa judul skripsi yang Mbak kerjakan serta apa yang membuat Mbak memilih judul tersebut untuk skripsi? Judul skripsi saya sendiri itu peranan kelompok Darwis Singagewe pada pengelolaan ekowisata pantai Teluk Prancis. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena yang pertama, judul ini nih di lokasi tersebut belum ada yang meneliti yang mengenai tentang pengelolaan ataupun peran Darwisnya. Lalu pada pantai ini juga pengelolaannya ini masih terbilang baru karena Pokdarwis Singagewe ini kemarin itu sebenarnya Pokdarwis Nungbakung, namun baru tahun 2023 itu ada pergantian nama kelompok jadi Pokdarwis Singagewe, jadi itu anggota dan ketuanya itu berbeda. Jadi dengan saya melakukan bagaimana peranan pengelolaan di sana, mungkin hasil dari penelitian saya dapat membantu pengelolaan yang di sana. Baik,
Apa yang membuat topik skripsi yang Mbak pilih itu menarik untuk dibahas? Karena jujur dalam peranan pengelolaan itu agak jarang untuk membahas, apalagi kalau menggunakan eh, analisis SWOT. Untuk analisis SWOT itu rata-rata pengembangan, tapi kalau untuk pengelolaan itu agak jarang. Jadi saya tertarik untuk menganalisis pengelolaan ini dengan analisis SWOT gitu. Nah, jadi analisis SWOT sendiri ini kan kayak analisis yang digunakan untuk untuk mengembangkan atau memilihkan strategi untuk pengembangan gitu kan. Nah, dengan analisis ini saya berharap hasil dari ini nih bisa membantu peranan pengelolaan di sana gitu. Apa saja tantangan terbesar yang Mbak hadapi selama proses skripsian? Lumayan banyak sih, mulai dari latar belakang yang sering dihapus, hapus kerjain ulang, hapus ngerjain ulang, lalu ada juga bab 3 metodologi penelitian itu tuh lumayan rumit di bagian teknik sampling, analisis data juga ada beberapa kali pergantian gitu. Untuk mencari indikator dalam skripsinya juga lumayan sulit untuk mencari jurnal-jurnalnya juga. Menurut Mbak, hal apa yang paling penting untuk diperhatikan mahasiswa sebelum menulis skripsi? Kamu harus pahami apa yang kamu kerjakan gitu. Kamu harus pahami judulmu itu tentang apa, jadi kamu harus pahami dulu. Itu adalah salah satu kesalahan saya juga. Saya belum terlalu memahami karena judul saya juga sudah sering diganti sih, jadi susah untuk memahaminya. Tapi karena kalian kan pahami dulu judul kalian, bagaimana lokasi kalian juga bagaimana gitu, prasurvei juga sebelum melakukan skripsi itu, supaya saat kalian menulis itu lancar. Jadi teknik samplingnya, analisis datanya itu bisa tergambar lah di otak kalian. Bagaimana Mbak mengatur waktu antara mengerjakan skripsi dan kegiatan lainnya? Kebetulan kemarin saya tuh nggak ikut KKN, jadi saya fokus liburan kemarin saya fokus untuk ngerjain skripsinya. Jadi teman-teman saya pada KKN, saya lebih fokus ngerjain di rumah. Jadi kan kalau liburan itu agak santai kan waktunya. Jadi saya lebih banyak kerjain di situ pas liburan. Nah, pas udah masuk semester baru saya tuh agak ribet untuk mengatur jamnya tuh antara kuliah sama ngerjain ini. Apakah dosen pembimbing sangat membantu dalam proses pengerjaan skripsi Mbak? Alhamdulillah sangat membantu sekali sih. Dosen pembimbing saya tuh sampai nyariin saya jurnal, baru tuh dia juga sering ngoreksi kalau saya salah di bagian penulisan, baru kadang-kadang sering kasih masukan tentang analisis data saya ataupun teknik sampling saya gitu-gitu. Yang terakhir ya, saran apa yang akan Mbak berikan untuk adik tingkat yang belum mulai mengerjakan skripsi? Kalau ini sih kan baru semester 1 nih, Ya, masih belum masih beradaptasi dengan lingkungan kampus. Jadi saran saya tuh kalian untuk semester ini dan semester depan ini melihat apa kalian tuh jagonya tuh di mana, di ekonomi atau sosial. Nah, setelah itu kalian kembangkan itu. Kalau kalian jago ekonomi, cari-carilah semester 3-4 cari-carilah skripsi cutting tentang itu, atau sosial pun begitu. Jadi saat kalian di semester 5 dan 6, saat kalian sudah dapat mata kuliah Metopen, kalian tuh sudah lumayan ada tergambar untuk mau skripsi apa gitu. Nah, kamu sendiri apa nih? Tertarik di bidang apa nih? Sosial atau ekonominya? belum kepikiran sih, belum terlalu tertarik dengan ekonomi atau sosial, masih bingung sih. Iya kan nanti kan lebih banyak nanti mata kuliah sosial dan ekonomi itu. Jadi kalian bisa lihat lah bagaimana kerjanya. Jadi ada juga beberapa mata kuliah sosial ataupun ekonomi itu bisa dijadikan skripsi. Misalnya kayak manajemen MIP, manajemen industri perikanan. Itu tuh kan ada tentang analisis usaha. Nah, itu kan bisa jadikan skripsi tuh, analisis usahanya gini
cara-cara step by stepnya. Jadi walaupun kalian sedang mengajarkan laporan praktikum, itu tuh bisa dibilang kayak mini skripsi gitu nah. Kalian tahu step by stepnya. Tapi kalau untuk skripsi lebih menyeluruh, lebih mendalam gitu nah. Nggak se kan kalau untuk laprak itu kayak di permukaannya lah. Kalau skripsi itu di dalam-dalamnya gitu. Baik, demikian wawancara kami dengan mahasiswa tingkat akhir. Semoga informasi yang telah diberikan sama Mbak Nanda bisa berguna bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah pada nonton.